Halo, selamat siang semuanya, kapanpun teman-teman menonton. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezekinya ya. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman saya, gimana ceritanya saya menggunakan aplikasi kredit pintar pinjaman online ya. Jadi seperti apa pengalaman saya selama menggunakan aplikasi ini gitu ya. Nanti akan saya share semuanya, jadi teman-teman silahkan disimak saja sampai selesai gitu. Terus yang kedua, nanti saya akan coba langsung mencairkan di video ini juga, langsung live ya di videonya, apakah masih bisa cair atau enggak gitu. Oke, yang pertama di sini saya mau cerita dulu ya awal mula saya daftar di Kredit Pintar ini. Yang pertama, untuk pengajuannya itu prosesnya nggak terlalu ribet menurut saya, cukup ya seperti biasa, data pada umumnya yaitu KTP dan data-data basic lainnya. Persetujuannya juga sangat cepat, waktu itu saya langsung di ACC, tetapi anehnya itu nggak ada kayak aplikasi lain, maksudnya Anda dapat limit segini gitu. Pendaftarannya itu sedikit membingungkan. Kalau teman-teman mau tahu, coba cek video di pojok kanan atas nanti ya, saya taruh. Soalnya itu saya niatnya hanya daftar saja waktu itu. Tetapi lah kok langsung cair ke rekening saya. Dan saya kaget dong, dan nominalnya itu 2 juta lebih kalau nggak salah. Seingat saya itu 2.300.000 atau 2 juta berapa gitu ya. Dan itu kalau posisi orang belum butuh, belum siap untuk membayar cicilannya, ya otomatis kolaps nanti ya, keadaan keuangannya akan kolaps. Karena ya belum siap, mereka atau saya waktu itu kan cuma niat daftar saja buat buktiin apakah saya disetujui atau enggak. Kalau disetujui nanti masalah pencairan gampang, kapan-kapan aja gitu maksud saya. Lah kok langsung masuk ke rekening teman-teman. Waduh, waktu itu saya juga belum butuh, parah sih ya. Terus saat saya butuh ya, kan pinjaman yang pertama tadi niat saya cuma pengajuan daftar, bukan nyairkan ya. Terus saya lunasi dong ya, saya cicil, maksudnya saya nggak kabur gitu, saya cicil satu persatu dan saya lunasi sampai lunas, nggak ada masalah. Tapi akunnya masih di handphone gitu. Begitu waktu saya butuh beneran, butuh mendesak, saya ajukan, malah ditolak. Dan sempet aplikasi kredit pintar ini mengalami perbaikan sistem yang cukup lama gitu ya. Sekitar berapa ya? 2 sampai 4 bulan kalau nggak salah itu. 3 bulan atau 4 bulan, saya lupa teman-teman ya. Pokoknya perbaikan sistem itu lama sekali. Dan waktu saya butuh malah ditolak. Waktu saya nggak butuh saya dikasih uang. Waktu butuh saya malah ditolak. Ini kan lucu gitu ya. Terus masalah limit yang saya dapatkan di aplikasi kredit pintar ini awalnya berapa lupa saya. Awalnya 2.500.000-an ya, 2.500.000-an itu. Terus di beberapa bulan kemudian limit saya naik jadi melejit banget teman-teman. Limit pinjaman yang ada di kredit pintar punya saya sampai 13 jutaan ya waktu itu sebelum perbaikan sistem. Setelah perbaikan sistem limitnya 3 juta. Jadi turun 10 jutaan. Wow. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk cerita saya menggunakan aplikasi kredit pintar ini. Gimana pengalaman teman-teman? Apakah pinjamannya selalu dicairkan atau cuma pinjaman pertama saja seperti saya ini gitu? Dan saya sekarang ya akan mencairkannya lagi di video kali ini. Oke, saya akan coba yang 900.000 ya. Jadi di sini sebenarnya posisinya tidak butuh-butuh amat, tapi saya hanya ingin membuktikan apakah bisa cair gitu ya. Saya akan pilih pinjaman 900.000. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah jumlah pinjaman 900.000, pencairan net 841.000. Di aplikasi kredit pintar itu ada potongan sebesar berapa persen ya? Itu pokoknya kita terima cuma 840-an. Berarti kita dipotong 60.000, hampir 60.000 itu berapa persen? Hitung aja ya teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman tujuan pinjamannya kita coba untuk modal usaha lah.
Kita coba modal usaha tujuan pinjamannya ya. Terus voucher cashback nggak ada, langsung kita centang bagian bawah dan kita klik periksa. Nanti kita akan terima pas atau bersih 841.000 ya teman-teman. Wow, pembayaran bulanan 480.000 dikali ini teman-teman, pembayaran bulanan itu 526. Waduh, besar sekali ya. Oke, coba kita ajukanlah. Aplikasi telah diajukan. Dan di sini saat ini pengajuannya telah diverifikasi ya teman-teman. Jadi kita harus menunggu. Ini memakan waktu berapa lama saat ini saya juga belum tahu. Bisa saja 24 jam atau lebih ya. Dan saya saat ini pengajuannya posisi hari Minggu siang ya. Saya nggak peduli hari apa, yang penting saya coba gitu. Nah, ini bukti pinjamannya saat pertama kali itu teman-teman ya, di halaman tagihan berikutnya yang semua ini telah dibayar sebentar. Nah, ini yang telah saya bayar pinjamannya waktu itu 3 cicilan. Cicilannya itu per bulannya 973.000. Ini sudah lunas ya teman-teman. Nah, ini yang saya ceritakan di awal tadi, waktu saya belum butuh tapi malah dikasih gitu. Dan saya harus bayar dong. Aduh, gitu teman-teman ya. Nah, ini teman-teman setelah beberapa menit ya, ternyata pinjaman saya ditolak lagi. Jadi hanya disetujui 1 kali selama saya menggunakan aplikasi kredit pintar ini. Terus maksudnya gimana? Saya dapat limit 3 juta, tapi nggak bisa pinjam. Harusnya kan kalau memang tidak memenuhi syarat, udah di sini ditulis maaf Anda tidak mendapatkan limit kek, atau maaf Anda tidak layak untuk mendapatkan pinjaman dari aplikasi kami kek, atau gimana. Daripada seperti ini, kita kayak di PHP gitu. Kita udah nyimpen aplikasinya, nyimpen akunnya, merawat akunnya untuk jaga-jaga suatu saat kita nanti butuh gitu ya. Begitu kita ajukan ditolak. Oh aduh, kacau ini. Ya, ini kita disuruh coba lagi 25 April 2023. Barangkali ada pihak internal dari aplikasi kredit pintar ini nonton video ini. Saran saya sih di sini dikasih keterangan aja ya, seperti aplikasi yang lain gitu. Misalkan nggak layak mendapatkan pinjaman di aplikasi ini ya, jangan dikasih limit seperti ini. Di sini keterangannya saya limit tersedia 3 juta. Begitu saya ajukan, begitu saya tarik, nggak bisa, malah ditolak gitu. Padahal sebagian orang pasti sudah merawat akunnya, bahkan tidak pernah gagal bayar ataupun telat bayar. Pasti disiplin, beberapa orang pasti melakukan hal seperti itu. Tapi saat pengajuan malah ditolak. Coba teman-teman bisa tulis di kolom komentar nanti ya pengalamannya seperti apa menggunakan aplikasi kredit pintar ini. Kalau masalah bunga sih saya nggak terlalu komen ya, karena masing-masing aplikasi itu pasti ada yang mahal, ada yang murah. Kalau di sini jujur saja sedikit mahal, terbilang mahal gitu ya. Ada aplikasi yang lebih murah dari ini gitu ya. Di sini saya tidak berpihak aplikasi manapun dan tidak disponsori aplikasi manapun teman-teman ya. Saya murni cerita berdasarkan apa yang saya alami selama saya menggunakan aplikasinya gitu. Oke, pesan saya jangan lupa kali aja ada pihak internal dari aplikasi kredit pintar, saran saya seperti itu. Kalau memang tidak disetujui, tidak usah dikasih keterangan limit seperti ini supaya tidak ada harapan lagi dan si pengguna biar bisa pinjam di aplikasi lain langsung tes, oh pinjam di sini aja coba gitu ya. Maksudnya nggak nyimpen aplikasinya terus-terusan, nggak terus-terusan nempel di HP-nya. Kalau ditolak kan uninstall gitu, nggak menu-menuhin memori gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu aja sih teman-teman ya, sharing saya tentang aplikasi kredit pintar ini selama saya menggunakannya. Silahkan teman-teman, nanti jangan lupa sharing di kolom komentar. Jangan lupa tekan like-nya jika kalian suka, dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.